Demikian berdasarkan ketentuan Indonesia, Negara Selatan mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama menjadi pusat umum dalam perkara antara Kristianto, kepala akhir Jakarta, umur 58 tahun, 7 Juli 1966, bersama laki-laki bahasa Indonesia, tempat tinggal Villa Taman Kartini, Jalan Geraha Asri 6, Blok G3, nomor 18, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Tudung Mulia Lubis SH, LLM, dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Kumtin Advokasi yang berada di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2005 untuk saja sebagai pemohon. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, SEKI, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam ini memberikan kuasa kepada Iskandar Marwanto, SH, MH, dan kawan-kawan, para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2005 untuk surat tugas tanggal 4 Maret 2025 untuk sebagai termohon. Ambil charger di meja. Ini anunya hampir habis ya. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Selatan nomor 23 garing Pitpra garing 2025 garing PN Jakarta Sel tanggal 17 Februari 2005 tentang penunjukan hakim, setelah membaca penetapan hakim nomor 23 Pitpra garing 2025 garing PN Jakarta Sel tanggal 7 Februari 2005 tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonan tertanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepenetapan Negeri Selatan di bagi nomor 23 garing Pitipra garing 2025 garing PN Jakarta Sel tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Tidak kita bacakan lagi, lengkap. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan ditetapkan, para pihak hadir, pemohon hadir, kuasa hukumnya, termohon juga hadir, kuasa hukumnya. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan sebenarnya tersebut di atas menimbang bahwa sebelum agenda jawaban dari termohon terhadap permohonan pra-peradilan diajukan oleh pemohon tersebut, baik pemohon dan termohon di persidangan telah menyatakan bahwa perkara pokok atas nama pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pusat pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Menimbang bahwa terhadap adanya pelimpahan perkara pokok tersebut, pemohon menyatakan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara akuo. Namun pihak termohon menyatakan keberatan sidang dilanjutkan dengan adanya pelimpahan perkara pokok tersebut. Menimbang bahwa di persidangan baik pemohon dan termohon menyatakan bahwa
perkara pokok atas nama Hasto Kristianto dalam kurung pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Pusat pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 dan terhadap adanya pelimpahan perkara pokok tersebut pemohon membenarkannya. Menimbang bahwa adanya pelimpahan perkara pokok tersebut oleh penuntut umum perkara tersebut sama-sama diakui oleh pemohon dan termohon di persidangan dan telah dikuatkan dengan adanya data dalam sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Pusat yang telah meregister perkara atas nama Hasto Kristianto SH dalam kurung pemohon pada tanggal 7 Maret 2025 dengan nomor surat pelimpahan 14-TUT.04-03/2025 tertanggal 7 Maret 2025 dan terregister dalam perkara nomor 36-PIT.SUS strip datar TPK /2025 PNJKT-PST. Menimbang bahwa benar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 12 Romawi 2005 tentang gugurnya pra-peradilan menyatakan permintaan pra-peradilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra-peradilan. Namun berdasarkan rumusan Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2001 dalam kurung SEMA nomor 5 tahun 2001 telah menegaskan bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 821 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim atau pengadilan, sehingga tidak lagi menjadi kewenangan penyidik dan atau penuntut umum yang terhadapnya dapat dimintakan permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa SEMA nomor 5 tahun 2001 tersebut pada pokoknya berbunyi, dalam perkara tidak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 821 huruf D KUHP karena sejak dilimpahkan perkara tersebut status beralih menjadi terdakwa dan status beralih menjadi wewenang hakim dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohon putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok, sehingga menurut hakim pra-peradilan untuk menghindarkan adanya putusan yang saling bertentangan, apalagi oleh penuntut umum perkara pokok telah melimpahkan perkara yang tentunya berpendapat bahwa perkara sudah lengkap baik secara formil maupun material, sedangkan perkara permohonan akuo pra-peradilan akuo yang akan menguji aspek formil masih berjalan dan belum selesai. Menimbang lebih lanjut menurut hakim pra-peradilan, ketika yang menjadi dasarnya pada sidang pertama sebagaimana dimaksud putusan MK nomor 102 tahun 2005 tersebut, maka telah terjadi perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa yang tentunya tidak lagi pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan atau dalam kurung pra-adjudikasi yang berlaku permohonan peradilan terhadapnya, tapi sudah pada tahap persidangan pengadilan yang sudah memeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara akuo telah ternyata perkara pokoknya telah dilimpahkan oleh pihak termohon dalam kurung jasa penuntut umum KPK ke Pengadilan Jatah Pusat, maka berdasarkan pasal 821 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana serta SEMA nomor 5 tahun 2001, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan gugur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Mengingat pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, SEMA nomor 5 tahun 2001 dan peraturan perundang lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Afrizal Hadi SH MH, Hakim Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Nana SH tindak pengganti dan dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Ya, demikian putusan dari Hakim Peradilan terhadap perkara ini. Ya, dengan telah dibacakannya putusan perkara ini, maka surangkan perkara ini tidak bisa kita lanjutkan, dan dengan pembacaan ini maka permohonan perkara ini telah dinyatakan sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Ya. Ya pemirsa, baru saja Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi membacakan putusan atas sidang gugatan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam persidangan hari ini, Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyatakan pra-peradilan Hasto Kristianto yang diajukan untuk kedua kalinya dinyatakan gugur. Salah satu pertimbangan gugurnya pra-peradilan Hasto Kristianto adalah karena berkas perkara Hasto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan telah dilimpahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Atas sejumlah pertimbangan, Hakim Tunggal Afrizal Hadi memutuskan sidang gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur. Sebelumnya pemirsa, ini merupakan sidang gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto untuk yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memutuskan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto gugur. Sementara itu berkas perkara untuk kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang menjerat Hasto Kristianto telah dilimpahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam kasus ini KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas dua kasus. Yang pertama adalah kasus suap pergantian antar waktu. Oke. Ini tanggapan dari hasil putusan pengadilan pra-peradilan ini bagaimana Pak Magdir? Ya, saya kira kita mesti menyampaikan terima kasih kepada hakim yang sudah memutus perkara ini dengan membenarkan sikap dari KPK yang mencoba menggugurkan permohonan pra-peradilan kami. Ya. Jadi artinya apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa pengadilan pun sudah mengesahkan bahwa permohonan pra-peradilan kami gugur dengan tindakan KPK yang menurut hemat kami dilakukan dengan cara-cara akal-akalan dan cara-cara yang tidak menurut hukum. Artinya apa? Ya, kita sesalkan bahwa hal ini bisa terjadi. Karena ini akan bukan hanya sekedar permulaan bagi pengadilan dan juga bagi aparat penegak hukum yang lain, bagaimana membatalkan satu perkara kalau pihak yang menjadi tersangka itu melakukan perlawanan. Ya, ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ya, ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas. Ya, padahal sebab begini saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra-peradilan ini
adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya, pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Ya, saya berharap bahwa cukup banyak orang yang akan terusik dengan ini. Tetapi kalau tidak ada orang yang terusik dengan peristiwa ini, maka tunggulah saatnya. Ya, proses hukum akan dibuat sedemikian rupa, akan diporak-porandakan, akan dimain-mainkan oleh orang-orang atas nama kewenangan. Ya. Padahal kewenangan itu tidak seperti itu. Sebab satu hal yang harus kita ingat betul, hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan penyidik yang hendak mereka lakukan. Bukan cara-cara seperti ini. Ya. Bukan sebagai tools atau sebagai jalan bagi mereka untuk mempermudah mereka menggunakan kewenangan-kewenangan yang tidak adil dan melanggar hak asasi. Ini yang kita sesalkan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada KPK ya, yang sudah dengan itikat buruknya dibenarkan oleh pengadilan. Mudah-mudahan ini tidak kena pada mereka pimpinan-pimpinan KPK itu nanti. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kalau ada yang cukup ya. Makasih. Kalau untuk selanjutnya kan ini artinya akan menjalani sidang begitu yang sudah siap dari pihak. Jadi kami sudah siap, kami sudah menerima berkas perkara hari Jumat kemarin dan kami juga sudah mulai membaca, mempelajari berkas perkara dan dengan justru setelah kami menerima berkas perkara itu semakin meyakinkan kami bahwa bukti permulaan mengenai adanya OJ, obstruction of justice, dan juga suap itu tidak ada buktinya. Apalagi ini khususnya untuk suap sudah diuji di 2 perkara yang lain. Jadi saya kira ya kita bisa lihat nanti di persidangan apakah memang betul ya seperti yang digembar-gemborkan oleh pimpinan KPK dan penyidik KPK bahwa mereka punya bukti ya. Tetapi menurut hemat kami dari yang kami baca sementara sekarang ini tidak cukup ada buktinya. Apalagi saudara-saudara perlu tahu bahwa proses penyelidikan perkara ini dimulai tahun 2019 yaitu tanggal 20 Desember 2019. Ketika itu terjadi serah terima jabatan antara Agus Raharjo dan kawan-kawan dengan Pak Firly dan kawan-kawan. Ya saudara-saudara harus ketahui yang menandatangani proses perkara ini, penyidik dan penyelidikannya adalah Agus Raharjo. Ya. Apa kepentingannya Agus Raharjo? Sebab menurut keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK ketika itu, ya, kewenangan pimpinan KPK yang lama itu berakhir sejak dilakukan pelantikan dan pimpinan yang baru mengucapkan sumpah jabatan. Apa yang saya katakan adalah bahwa ini memang ada sesuatu yang secara sengaja ya dilakukan untuk menghancurkan harkat dan martabat orang-orang tertentu, termasuk pimpinan Partai PDI Perjuangan. Ya, ini saya kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan ini pasti nanti akan kami sampaikan di dalam pokok perkara.
Begitu ya. Makasih. Gugatan pra peradilan yang kedua yang OOJ itu kan berbarengan dengan sidang perdana yang dakwaan. Itu bagaimana dari tim hukum Bapak? Ya, saya kira kalau melihat ini tadi, yang nggak ada gunanya lagi kan persidangan itu. Ya, saya yakin betul bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengambil sikap, ya, bahwa itu pun akan digugurkan. Saya merasakan itu ketika tadi pagi, ya, ketika Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa menunda ini sampai pukul 1:30. Artinya ini memang sudah ada sesuatu yang mereka siapkan dalam hal ini putusan. Jadi saya kira kami yakin bahwa untuk perkara OJ itu pun akan diputus dengan putusan yang sama. Ya, sekali lagi inilah pencideraan terhadap proses hukum yang secara sengaja dilakukan oleh KPK. Ya, terima kasih. Oke, ya teman-teman. Yuk.